Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, sejak awal perang Hamas versus Israel pecah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selalu merasa hebat dengan segala kekuatan yang dimiliki negaranya. Dalam sebuah kesempatan, Benjamin bahkan dengan jumawa menyatakan kalau mereka akan menghancurkan kelompok militan Palestina tersebut. Tapi, tahukah kalian, kesombongan Israel tersebut sejatinya tak terlepas dari adanya dukungan dari negara-negara di mana negara-negara pendukung Israel ini secara terang-terangan ingin melihatkan Israel dapat memusnahkan Hamas. Apa sajakah yang mendukung Israel perang melawan Hamas dan bentuk dukungan seperti apa pula yang mereka berikan kepada Israel? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Dapat kita katakan ketika militan konflik kepanjangan antara Palestina dan Israel, pasalnya Inggrislah yang berperan besar atas tinggal menetapnya dan berkuasanya bangsa Yahudi di tanah Palestina. Hal itu bermula ketika tanah Palestina dikuasai oleh Inggris setelah terjadi Perang Dunia I. Saat itulah tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Bors menyurati tokoh Yahudi terkemuka di Inggris, Lionel Walter Raleigh. Surat yang membuat 67 kata itu berisi janji Inggris memfasilitasi bangsa Yahudi yang kebanyakan di Eropa yang mendirikan negara di tanah Palestina yang ada pada saat itu. 90% penduduk Palestina adalah orang Arab. Palestina. Surat itu kemudian dikenal dengan sebuah deklarasi Balfour setelah Inggris resmi mendapatkan mandat di Palestina pada 1923. Bangsa Yahudi di Eropa kemudian berbondong-bondong pindah ke Palestina. Eksodus atau gelombang yang pindah semakin membesar ketika Perang Dunia Kedua. Jerman Nazi lakukan pembersihan etnis Yahudi di Eropa. Akhirnya dalam waktu singkat, etnis atau bangsa Yahudi berhasil mendiami bangsa bagian kecil wilayah Palestina. Warga Arab sendiri awalnya menentang eksodus tersebut. Mereka bangkit mengadakan perlawanan pada 1936 hingga 1939 di bawah pelindungan Inggris. Milisi Yahudi melancarkan teror terhadap warga Arab Palestina sampai merenggut 5.000 nyawa. Pada 1947 jumlah penduduk Yahudi melonjak menjadi 30% dari total penduduk Palestina. Namun pada tahun tersebut mereka hanyalah mendiami 6% di wilayah Palestina. Tahun berikutnya, tegangan antara kedua belah pihak semakin memanas, terutama pada tahun 1947 ketika Ikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang pada saat itu baru mendiri mengeluarkan resolusi rencana pembagian wilayah Palestina yang dirasa merugikan pihak Palestina. Saat situasi kian memanas, Inggris lalu mengakhiri mandatnya di Palestina pada 14 Mei 1948. Pada hari itu juga warga Yahudi langsung menyambut dengan mengproklamasikan dirinya negara Israel dan menyatakan diri sebagai negara merdeka. Akibat dari deklarasi tersebut, para Arab Israel. Perang Arab Israel pecah sehari setelah hingga Januari 1949. Maka sejak saat itu sampai saat ini Palestina terus berada dalam bayang-bayang ancaman Israel. Setelah 100 tahun lebih sudah berlalu,
Inggris bukannya merasa bersalah atas apa yang mereka perbuat terhadap warga dan negara Palestina yang ada. Inggris malah mengabaikan Palestina dan selalu menunjukkan sikap tak berpihak kepada mereka. Dan itu terbukti kalau negara berjuluk The Black Country tersebut turut menjadi bagian dari pendukung Israel yang kini berperang melawan kelompok pejuang kemerdekaan Palestina Hamas, di mana Inggris mendukung penuh serangan balasan Israel yang dianggap sebagai upaya membela diri dan perjuangan hak mereka. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak bahkan secara terang-terangan menyatakan siap memberi dukungan diplomatik, intelijen, dan keamanan kepada Israel sesuai kebutuhan negara Zionis tersebut, negara yang kekuatan militannya menduduki peringkat kelima di dunia. Menurut data global, Kyiv ini bahkan dikabarkan telah menyiapkan berbagai jenis peralatan militer untuk membantu dan melindungi Israel. Di antaranya adalah kapal perang angkatan laut kerajaan Inggris, pesawat pengintai D8, helikopter Merlis, Scompi Marinir. Kerajaan tentu hal ini sangat menguntungkan Israel, mengingat Inggris adalah salah satu negara yang memiliki pengaruh besar di Eropa, bahkan di dunia. Apalagi Inggris juga bukanlah satu-satunya negara yang memberi dukungan kepada Israel, melainkan ada beberapa negara yang sudah menyatakan sikap serupa berdasarkan berbagai sumber laporan media. Setidaknya ada 4 negara besar selain Inggris yang mendukung Israel secara terang-terangan. Keempat negara tersebut adalah Amerika Serikat. Sudah bukan rahasia lagi, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling getol memberikan dukungan terhadap Israel sejak hubungan persahabatan mereka terbentuk sejak tahun 1951. Amerika Serikat tetap mendukung Israel, kerap tampil sebagai pedang sekaligus perisai sebagai negara ibu kota Tel Aviv tersebut. Lihat saja, sesaat setelah terjadi serangan mendadak Hamas ke Israel, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang dengan cepat merespon hal tersebut, di mana Presiden Amerika John Biden langsung berkomunikasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menyatakan sikap memberikan dukungan negara menempati ranking ke-1 sebagai militer terkuat di dunia tersebut, mengirimkan sejumlah bala bantuan saat setelah Hamas menyerang Israel. Dilansir dari US News and World Report, Amerika mengirim kapal induk tercanggih dan baru dari angkatan laut mereka, USS Green Hopper, dan beberapa peralatan sumber daya serta amunisi lainnya yang siap digunakan untuk menambah kekuatan Israel. Israel sendiri selama ini memang kerap mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Dari tahun 1974 sampai 2002, tahun 2021, Israel menjadi negara yang menerima bantuan ekonomi dan militer terbesar dari Amerika Serikat sejauh ini. Amerika Serikat telah menggelontorkan uang dari 2.660 miliar US dollar dan tambah lagi 10 miliar US dollar dari untuk sistem pertahanan rudal. Menteri Angkatan Darat Amerika Serikat Christine Wood bahkan mengatakan akan mengajukan dana tambahan ke Kongres agar bisa mendukung serangan Israel melawan Hamas. Prancis juga masuk dalam daftar negara yang sering mendukung Israel, terutama dalam konfliknya melawan kelompok militan Hamas. Yang menempati posisi ke-9 militer terkuat di dunia tersebut dilaporkan telah mengirimkan sejumlah pasukan cadangan Israel. Prancis menunjuk ke Tel Aviv tak lama setelah Hamas melancarkan serangan mendadak. Lansir dari
Anadolu Agency. Banyak tentara Israel, Prancis yang mengambil penerbangan sedikit mungkin untuk menuju ke Israel dan membantu para pasukan militer dan di sana. Atas kejadian tersebut, pemerintahan Prancis sempat mendapat kecaman dari masyarakatnya karena mengizinkan orang melakukan perjalanan ke Israel untuk membantu perang, tetapi melarang perjalanan ke Palestina. Australia juga menjadi salah satu negara yang mendukung penuh Israel dalam perang melawan Hamas. Bagaimana diketahui, Australia memiliki hubungan bilateral yang sangat baik dengan Israel. Hubungan baik keduanya bahkan sudah terjalin sejak tahun 1949, tak lama setelah Israel mendirikan dan menyatakan diri sebagai negara. Bahkan Australia juga menjadi negara pertama yang mendukung resolusi pembagian PBB pada tahun 1947, menetapkan Israel sebagai sebuah bangsa meski belum mengirimkan bantuan kepada Israel. Namun pemerintah Australia melalui Menteri Luar Negerinya menyatakan akan terus memantau perkembangan perang Israel Hamas dan akan segera mengambil tindakan cepat bila perang kedua kubu sudah berimbas terhadap keselamatan warga Australia di Israel. Australia sendiri saat ini tengah menduduki peringkat ke-16 sebagai negara dengan militer terkuat di dunia. Menurut situs peringkat militer dunia global Free atau GP, negara selanjutnya yang tak luput memberikan dukungan kepada Israel adalah Jerman. Kutip dari Al Jazeera, negara-negara dengan peringkat militer terkuat 25 di dunia tersebut telah menyetujui penggunaan 2 drone TP tempurnya untuk digunakan Israel menyerang Hamas. 2 drone tersebut telah berada di Israel, tepat tentara Jerman dilatih untuk operasinya. Kutip dari RS, dalam menanggapi serangan Hamas ke Israel, Jerman juga langsung menghentikan bantuan ke Palestina. Sebelum Jerman telah merancang pengalokasian dana pembangunan sebesar 250 juta euro untuk proyek militer dengan Palestina tahun ini dan tahun depan. Namun Menteri Pembangunan Jerman Sven Klus menyatakan saat ini belum ada pembayaran untuk bantuan pembangunan Palestina. Menurutnya, tindakan tersebut diambil sebagai bentuk ekspedisi prinsip solidaritas dan dukungan mereka terhadap Israel. Sahabat beriman, meski mendapat dukungan dari negara-negara kuat yang notabene memiliki pengaruh besar di dunia, namun jangan berkecil hati, sebab tak sedikit juga negara-negara besar lainnya yang mendukung Hamas dan Palestina. Dan yang terpenting, Palestina juga memiliki faktor X, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menolong, menguatkan dan menenangkan mereka. Bagaimana adakah di antara kalian yang hatinya tak geram melihat kesombongan Israel? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dan dimanapun berada dari kejahatan orang-orang kafir. Amin ya robbal alamin. Tak lupa kita doakan kepada pejuang-pejuang yang berjuang di tanah Palestina untuk dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam. Mbak Allah undur diri apabila ada kesalahan dalam bacaan dan kata-kata, itu datangnya dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.